Fems, Keluarga, oh, Widih. hai Fems, apa kabar? Waduh, um, aku happy karena bisa join lebih cepat. Aku by the way lagi di Jogja, tadi ada pelayanan, cuman pas diajak sama DB ini aku sangat tertarik karena memang ini yang menjadi concern aku untuk supaya kita sebagai anak-anak muda kita benar-benar bisa memberikan nilai yang sangat penting dalam masalah hubungan relationship ini. Karena sekarang lagi heboh di TikTok, di FYP, semua FYP, FYP tentang pertanyaan, ada apa dengan generasi kita? Kok kayaknya menggampangkan kompromi itu seperti biasa aja, gonta-ganti pacar seperti ya udah bukan hal yang ya itu dianggap biasa aja. Padahal kan mereka lupa kalau yang jadi korbannya adalah hati kita yang terluka-luka, hati kita yang terbaret-baret dan sembuhinnya, healing-healingnya. Aduh, Tuhan tolong healing-healingnya ke laut aja nggak cukup, Kak. Ih, sedap. Healing-healingnya aku mau ke gunung, tapi pas ke gunung aku inget dia, Kak. Aduh, susah lah healing-healingnya lah. Nah, pokoknya hari ini kita mau sama-sama belajar kenapa sih kita harus benar-benar memilih pasangan hidup dengan benar, dan yang aku percaya kita minta tuntunan sama Tuhan untuk kita bisa memilih pasangan kita nanti, right? Oke, aku excited. Jadi kalau ada pertanyaan, monggo nanti tinggal tadi kata Kakak Andrea ya bisa ditulis aja. Nanti dijawabnya 3 bulan lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kakak. Oke, sebelumnya kita doa ya. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami mau belajar tentang pasangan hidup. Pimpin kami untuk kami bisa mengerti apa yang firman Tuhan katakan untuk pasangan hidup ini, Tuhan Yesus. Biar kami mau hidupi uh, sesuai dengan firman Tuhan. Kami nggak mau menjadi serupa seperti dunia, tapi kami percaya firman anak-anak Tuhan ada value kerajaan surga, ada value firman Tuhan, sehingga itu yang membuat kami bijaksana untuk kami memilih nanti pasangan hidup kami. Tuntun setiap kami, Tuhan. Pimpin Marsha juga, karena aku nggak bisa apa-apa tanpa Engkau, urapi aku, sehingga aku menyampaikan apa yang bisa mereka terima, Tuhan Yesus, dalam pelajaran kali ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Ya, nanti akan ada PPT yang aku akan share buat teman-teman semua ya. Cuman pertama-tama tuh aku pengen ngomong sama teman-teman semua kenapa kita perlu eh judulnya kan kenapa kita perlu melibatkan Tuhan. Atau aku bisa bilangnya kenapa kita perlu tuntunan Tuhan. Kita perlu pimpinan Tuhan dalam mencari pasangan hidup. Nah, buat aku penting sekali untuk teman-teman itu lebih sibuk ke dalam persiapannya. Oke, persiapan dalam menjalin hubungan. Karena lebih baik sibuk siap-siap daripada nanti teman-teman sibuknya healing-healing. Karena yang namanya sibuk healing-healing tuh, aduh, eh, nggak enak banget karena itu sangat mengganggu dalam kehidupan kita tuh. Eh, dalam segi ya sekolah atau perkuliahan itu akan bikin kita jadi nggak konsen. Jadi aku berharap kita semua yang belajar di sini sama-sama lebih baik kita sibuk dalam persiapannya. Karena masalah pasangan hidup, masalah hubungan itu berbicara tentang kesiapan, bukan karena teman-teman kesepian. Oke, nah ini hati kita ini perlu dijaga karena hati kita tuh dikasihi sama Tuhan. Tuhan sayang sama teman-teman. Teman-teman berharga di matanya. Kita tidak berharga, tapi dijadikan berharga karena Tuhan. Dia mengasihi kita semua. Hati kita adalah tanggung jawab kita untuk menjaganya. Oke, sampai sini aku percaya kita semua sudah uh, jelas ya. Jadi doa kita udah ganti nih Tuhan. Bukan gini lagi. Jagalah hatiku Tuhan Yesus. Karena buat kita yang tanggung jawab untuk menjaga hati adalah kita semua, pribadi kita semua. Oke? Nah, firman Tuhan berkata seperti ini. Sebentar ya, aku akan share popete buat teman-teman semua. Sebentar, mana dia popetenya nih? Oh, ini dia. Oke, 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 oke. Tahan, tahan, sabar, sabar ya, sabar, sabar, tenang, 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 tenang. Oke. Wah, aku pindahin dulu lah. Love and dating nih. Pindahin ke sini ya, biar jelas. Mantap. Oke. Love and dating
tos. Kita sama-sama belajar. Yuk, next-nya, let's go. Waduh, pindah lagi deh. Maaf ya. Ini dia. Apa di sini dikatakan? Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, teman-teman harus tahu kenapa kita harus berhati-hati, harus penuh dengan persiapan dalam hubungan, karena hati kita ini fragile. Hati kita ini gampang terluka. Manusia itu gampang terluka, ya. Jangankan dalam masalah pasangan hidup, masalah nggak di fallback aja juga kita kadang terluka. Gue udah follow lo udah lama, gue kira lo temen gue, tapi lo nggak follow gue, ya ampun, dan lain sebagainya. Oke, hati kita ini fragile. Jadi kita perlu terus menjaga dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Artinya hati kita itu seperti filter, teman-teman. Ya, nah aku tuh pernah waktu itu benerin mobil, dan waktu aku benerin mobil, aku mau ganti oli kan. Pas mau ganti oli, abangnya datang lagi, mas-masnya bilang, Pak, ini kayaknya filter olinya harus diganti. Loh kenapa? Saya kan mau ganti oli baru. Iya Pak, masalahnya kalau filter olinya kotor, kalau Bapak ganti oli yang baru, terus dia lewat filter yang kotor, maka yang keluar nanti ke mobil Bapak akan kotor juga. Nah, sampai sini teman-teman ngerti ya, maksudnya dia dari ada filternya nih. Kalau olinya meskipun baru lewat filter yang kotor, maka itu akan jadi kotor juga. Ya, begitu juga dengan hati kita. Kenapa perlu dijaga? Karena waktu hati kita hancur, waktu hati kita broken, nah ini yang menyebabkan apapun yang baik-baik yang datang ke kita itu akan kita anggap jadi sesuatu yang negatif, sesuatu yang positif datang ke kita. Misalnya kita lagi habis disakiti gitu, terus teman-teman kan dari DB ini, dari Dynamic Blessing ini kan care semua orang-orangnya ya, care banget, peduli banget. Terus waktu ada seseorang yang lagi patah hati, teman-teman datangin, kenapa? Are you okay? Gimana? Tapi karena itu kan sesuatu yang baik ya teman-teman. Tapi karena hatinya lagi nggak bener, lagi broken, lagi kotor, maka hal yang baik itu akan diterima kotor juga. Udahlah, lu nggak usah urusin kehidupan gue, lu kayak lu ngerti aja. Apa sih? Udahlah, jangan peduliin gue dan lain sebagainya. Karena sekali lagi hati kita itu seperti filter. Nah, firman Tuhan juga berkata seperti ini, Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membantu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Hati kita ini sebetulnya ya licik-licik juga ya. Kadang ada sesuatu yang kita mau tapi tersimpan gitu. Ya, contohnya juga padahal pada pelayanan gitu, pelayanan tapi ada yang hatinya ternyata pengen cari penerimaan karena di luar tidak diterima, di gereja diterima. Nah, ternyata dia cari penerimaannya di uh, dalam sebuah komunitas, sebuah persekutuan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa hati ini sukar dipercaya karena hati manusia sangat fragile. Hati manusia sangat terbatas, hati manusia sangat transaksional. Sekali lagi, makanya banyak yang gagal di sini. Hatinya ini loh yang nggak bisa dijaga. Pernah dengar ini nggak? Dulu waktu gue lagi down, dia nggak mau nolongin gue. Dia cuek sama gue. Sekarang giliran dia down, males gue. Habis dulu dia nggak ada buat gue, sekarang ngapain gue hadir buat dia? Itu satu. Atau itu transaksional ya. Atau teman-teman pernah dengar ada orang yang berdoa gini nggak? Tuhan, kalau aku ranking 2 atau ranking 1, aku mau melayani Tuhan lebih lagi. Wah, kesannya doanya baik ya, kesannya doanya bagus gitu. Tapi ternyata kalau kita lihat di sini, ternyata nggak sepure itu. Ada sesuatu yang kita kayak transaksi sama Tuhan. Kalau Tuhan ini, aku ranking 2, aku melayani. Terus kalau nggak ranking 2, nggak melayani Tuhan gitu. Nah, ini berbau dengan hati sebetulnya. Hati kita sangat bermasalah, transaksional dan terbatas. Sangat-sangat terbatas ya. Terbatas contohnya, eh, sekali lagi lo lakuin itu buat gue ya. Lihat gue udah nggak mau lagi deh percaya sama lo. Sekali lagi lo lakuin itu buat gue, udahlah bodo amat lah gitu. Nah mungkin aku juga dari dulu masih kecil ketika ditanya papa mama dipanggil gitu nggak nyaut-nyaut, mereka suka hitung tuh. Tapi hitungnya cuma 1 sampai 3 aja. Marsya, papa hitung 1 sampai 3 ya, terbatas. Hitung sampai 2 juta kek, 5 juta kek. Datang-datang udah tua ya teman-teman ya.
Ya lu, siapa kamu? Kau udah tua, udah jenggotan. Habis itu sampai 5 juta. Tapi ya itu kita bisa ngelihat bahwa kasih manusia itu sangat amat terbatas. So, apakah kita masih bisa mempercayai hati kita? Seperti itu. So, apa yang harus ada di dalam hati kita? Nah, dalam masalah percintaan ini kita harus tahu dasarnya bahwa cinta itu atau love is not a feeling. Cinta itu bukan sebuah perasaan. Aku bagiin fondasinya dulu ya, teman-teman ya, supaya teman-teman itu tahu kenapa kita perlu tuntunan Tuhan. Nah, kalau kita sendiri, nah maka kita nggak akan ngerti tentang hal ini, tentang hati ini nih. Ini bukan perasaan, karena kalau perasaan gampang sekali berubah-ubah. Ada kalanya teman-teman ngaku dia tuh bestie gue, tapi 2 bulan kemudian ngapain gue males sama dia ngomongin gue langsung jadi marah gitu. Aku pernah waktu aku pacaran sama mantan pacarku ya, yang sekarang jadi istri Q, namanya Kak Sinta. Nah, aku pernah tuh waktu telepon dia, "Hai sayang, lagi apa?" Wah, aku lagi di jalan nih. Oh iya, lagi jalan ya. Oh iya, aku juga habis pelayanan nih. Terus istriku nanya, "Kamu udah makan belum?" "Belum." "Loh, kok belum makan sih?" "Iya, belum. Soalnya nggak sempet." "Gimana sih kok kamu belum makan? Harusnya udah makan dong." Jadi berantem, teman-teman. Pernah nggak sih teman-teman teleponan 1 jam gitu awalnya, wah seru gitu, baik, sejam ke belakang berantem, gosip, dan lain sebagainya. Nah, kalau ngomong tentang perasaan, perasaan itu cepat sekali berubah. Dulunya sahabat, dulu kita sahabat, teman, nah begitu hangat. Tapi sekarang udah nggak temenan lagi, udah musuhan dan lain sebagainya. Karena perasaan sering kali berubah-ubah. Jadi cinta itu sebetulnya bukan perasaan. Kalau cuman rasa-rasa, aduh, kayaknya ya itu tadi. Kalau cuman rasa-rasa, cepat sekali kita akan berubah. Karena hati kita akan ngerasa, kok dia gitu ya, kok dia gini ya, padahal gue udah gitu, padahal gue udah gini. Ada transaksional di situ. Nah, ini aku percaya jadi cinta bukan perasaan. Nah, teman-teman juga harus belajar, ini ada yang namanya love, tapi ada juga yang namanya lust. Apa lust? Itu nafsu namanya. Ini bukan love. Saat-saat ini gampang sekali, aduh aku sekarang aku sih salut buat teman-teman semua yang masih terus mencari Tuhan di balik keramaian sosial media ini ya, dengan makanan-makanan negatif yang teman-teman bisa ambil. Tapi you guys still mau ada komunitas, still belajar tentang firman Tuhan. Uh, aku sungguh bersyukur buat generasi yang Dynamic Blessing lagi bangun sekarang. Nah, karena kenapa di sana mereka udah nggak peduli lagi uh, tentang etika dan tentang norma-norma, apa aja juga diomongin. Ada wawancaranya aneh banget. Wawancaranya lebih berbau seks dan lain sebagainya, dan itu dipampangin di FYP, di mereka lagi wawancara dan lain sebagainya. Nah, ini yang namanya las itu bedanya sama love adalah, kalau lust itu ciri-cirinya selalu tentang memuaskan keinginan sendiri, memuaskan kesenangan sendiri. Ini kadang orang anak muda sekarang agak kebalik nih tentang love sama lust. Mereka rela memberikan apapun juga sama pasangan mereka dengan topeng berbungkus love. Padahal ini adalah lust yang menyamar gitu. Jadi mereka, waduh, udah lah pacarannya udah nggak sehat, pacarannya toksik tuh ya. Oke. Terus berarti batasannya apa dong Kak? Batasannya kalau kita pacaran, batasannya ini 1 Korintus 13 ayat 5. Ya, tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ingat ya, tadi las ya. Semua berbau tentang ego, 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 menuntut, menuntut, menuntut. Padahal love itu bicara tentang memberi. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, ini kasih itu ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Kalau lust beda, dia melakukan yang uh, justru dia melakukan yang tidak sopan dan mencari keuntungan sendiri. So di sini kita bisa lihat. Jadi cinta itu apa Kak sebetulnya? Cinta yang sesungguhnya adalah ini dia. Siap? Satu, setelah yang satu ini. Iklan kali. Oke, ini dia. Waduh. Cie cie. Sapetuj. Ini adalah istri Q ya.
Dia tidak ikut sama aku ke Jogja, jadi aku lagi sendirian saat ini, teman-teman. Cinta adalah keputusan dan komitmen. Sama-sama bilang yuk di rumah masing-masing. Cinta adalah keputusan dan komitmen. Kenapa keputusan? Karena kita memutuskan untuk mengasihi pasangan kita nanti lewat semua kelemahan dan kekurangan dia. Ada juga kelebihan sih, tapi itu tuh satu paket. Kita nggak bisa skip kelemahannya, nggak bisa skip kekurangannya. Kita harus bisa terima kekurangan dan kelebihan pasangan kita nantinya. Dan juga komitmen. Komitmen itu sangat penting dalam hubungan. Kenapa? Karena sekarang teman-teman masih muda, masih pada cantik-cantik semuanya, ganteng-ganteng, kulit masih kencang semuanya ya. Nanti kalau udah umur 30-an, 40-an ya, terima kasih. Nanti itu mulai kendor-kendor tuh. Rambut udah mulai putih-putih nih, lihat ya. Rambut aku ada putih-putihnya nggak? Kelihatan nggak? Tuh, kelihatan kan tuh. Nanti rambut udah mulai putih-putih, habis itu mungkin agak lebih ke belakang ya posisinya. Agak mundur, agak botak, gigi berlubang, iya ya, bau mulut lah dan lain sebagainya. Yang cewek juga rambut rontok, botak di atas dan segala macamnya itu. Nanti semuanya akan berubah. Kulit kita akan, namanya fisik ya, kulit kita akan kendor pada waktunya, pada masanya. So di situ yang dibutuhkan adalah komitmen untuk terus mengasihi lewat kelebihan dan kekurangannya. Sampai sini jelas ya? Sampai sini ya? Untuk mengasihi kelebihan dan kekurangannya. Percaya deh. Untuk baru PDKT mah ya ampun, kesenggol gini aja, tangan udah getar-getar. Oh, aku kesenggol. Oh. Tangan udah kesemutan dan lain sebagainya. Cuma diperhatiin, kamu udah makan belum? Rasanya itu, waduh, aduh dia perhatian sama aku dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah menikah nanti, waduh, 10 tahun, 7 tahun lebih, sesuatu. Nggak ada setrum-setrumannya lagi. Sekarang udah nggak ada setrum-setrumannya. Kayak kayak waktu PDKT atau pacaran setahun, 2 tahun ya. Jadi cinta itu adalah keputusan dan komitmen. Semua kekurangan, semua kelebihan, kita harus menerimanya. Gitu. Sama seperti yang dilakukan, ini dia. Tuhan kita yang luar biasa. I love you and I will never let you go. Tuhan Yesus mencintai teman-teman semua dengan kekurangan teman-teman semua. Kekurangan teman-teman dan saya pastinya. Dan aku percaya kasihnya Tuhan Yesus tidak pernah bersyarat. Kasih kita kadang bersyarat. Kasih kita transaksional. Kasih Kristus tidak transaksional. Kasih kita terbatas, kasih Tuhan tidak terbatas. Kenapa kita perlu Kristus dalam hubungan ini? Karena kasih Kristuslah yang memampukan kita untuk bisa mengasihi pasangan kita dengan benar. Karena kalau enggak, teman-teman akan mikirin untung dan rugi. Teman-teman akan mikirin siapa menang, siapa kalah. Dia yang salah, harusnya dia minta maaf dong. Bukan gue. Nggak mau lah. Harusnya dia minta maaf. Rugi di gue, untung rugi. Tapi lihat Kristus, apa yang Kristus lakukan buat hidup kita. Roma Roma 5 berkata gini, justru Kristus mati ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Ketika kita berdosa, punya banyak kelemahan, dia mati buat kita. Pertanyaannya adalah, apakah semua orang, Kristus mati buat siapa? Buat semua kan? Buat semuanya. Jadi ketika orang percaya sama dia, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka semua diselamatkan. Dan pertanyaannya, apakah masih ada yang nggak percaya sama Tuhan Yesus? Masih banyak. Tapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan mati juga buat mereka. Tuh kalau aku jadi Tuhan Yesus, aku akan bilang, Tuhan, Bapak, ada jaminan nggak kalau orang itu akan bertobat ketika saya mati nanti? Gitu. Nggak ada. Kalau saya Tuhan Yesus, saya bilang, oh ngapain gua mati kalau gitu? Nggak ada jaminan. Untung rugi. Tapi Kristus enggak. I die for you. I love you and I will never let you go. Sebesar itu cintanya Tuhan. Dan dia benar-benar memutuskan untuk mengasihi saudara dan saya, mengasihi teman-teman dan aku, dengan kasih yang sempurna. Tidak berkurang, tidak pudar, tidak hilang. Dia tetap mengasihi teman-teman dan saya. Kasihnya sempurna. Tetapi justru kasih kita yang sering berkurang. Jadi aku percaya kasih Tuhan nggak pernah berkurang, kasih kita yang berkurang. Tapi aku nggak akan ke situ. Ya, nah itu yang membuat kita semua tahu bahwa
Yesus mati buat kita semua, sehingga kita yang tidak berharga dijadikan berharga karena dia. Jadi keberhargaanmu tidak ditentukan dari perkataan orang lain, perlakuan orang lain, tapi keberhargaanmu ditentukan sama karya Kristus di kayu salib. Engkau berharga karena Tuhan jadikan kamu berharga. Kita terima harga diri kita karena Yesus yang memberikan itu. Kita diangkat jadi anaknya. Dan teman-teman dan aku, itu sangat mahal harganya. Yuk ketik di komen, kamu sangat mahal. Mahal, 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 mahal. Mahal karena Kristus ya. Kamu sangat mahal. Iya. Karena Kristus yang membuat kita mahal sekali lagi. Mm-mm. Nah, berarti kalau kita udah tahu Kristus membeli kita dengan pengorbanan yang begitu mahal, ya, jangan kasih tubuhmu buat orang-orang yang tidak mau berkorban untuk kamu. Kristus sudah kasih nyawanya untuk teman-teman dan saya. Dan di sini kita melihat bahwa kita ini benar-benar Tuhan hargai segitu mahalnya, dan kita berharga karena Tuhan saja. So set set mindset kita seperti itu. Kamu berharga di mata Tuhan, gitu ya. So jangan mau jadi murahan. Nih, nextnya. Ini istriku. Istriku ini lagi di pameran tanaman. Pameran tanaman nih dia nih. Dia lagi di pameran tanaman. Nah, waktu kita lihat di pameran tanaman, dia itu pegang-pegang tumbuhannya. Ini berapa nih? 70.000. Kalau ini berapa nih? Wah, ini 200.000. Wah, tanaman aja 200.000 ya teman-teman ya. Ini berapa nih? Wah, dia pegangin semua kaktus. Ih, tajam ya gini. Sampai ada satu tempat di mana di situ kita kayak nggak bisa terlalu dekat. Inilah tanamannya. Teman-teman tahu tanaman apa ini? Bonsai. Oke. Nah, di situ tuh pas dilihat harganya, kenapa nggak boleh dekat-dekat dan nggak boleh di apa nggak boleh mendekat banget gitu ya? Karena harga bonsai ini adalah 400, no, 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 bukan 400 teman-teman, 800 juta rupiah. 800 juta ini tumbuhan, oh Tuhan tolong, 800 juta. Nah, waktu dia mahal, ada value di situ. Setuju ya? Ada nilai yang mahal. Itu sebabnya ketika nilainya mahal, coba teman-teman lihat di pojok kanan bawah ada tulisannya di situ. Don't touch. Haleluya. Kamu sudah dibeli oleh Kristus dan kamu mahal harganya. Hai, pasanganku nanti akan menjadi milik, yang akan menjadi pasanganku. Jangan coba-coba untuk touch saya sebelum diberkati. Haleluya. Yang percaya, yang mau katakan, amin. Karena kamu mahal. Dari Yesus 800 juta mah kurang buat Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus mati loh buat kita semua. So do not touch nih. Sorry, ini property of Christ nih. Sorry banget nih. Kerajaan surga ini. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa oh iya Tuhan terima kasih ya. Nah, ini aku sengaja bawa teman-teman ke sini dulu supaya kita tahu fondasinya, kita tahu dasarnya bahwa kamu tuh berharga di mata Tuhan, kamu tuh mahal harganya, dan keberhargaan kamu itu ditentukan sama kematian Kristus di kayu salib. Ada pribadi yang begitu rela berkorban untuk kita semua, mati buat kita semua, itulah Yesus namanya. Dan kita semua datang ke tempat ini karena mengasihi Dia, ya kan? Saya percaya teman-teman semua mengasihi Tuhan Yesus. So, ini dia. Baru aku masuk ke ini, finding the one. Ya, ini dia. Dicari kamu, iya, kamu. Finding the one. Terus gimana Kak supaya kita tahu Kak kalau dia itu pasangan untuk Q? Ini pertanyaan frequently asked questions ya. Jodoh siapa yang pilih Kak? Apakah aku akan dengar suara audible? Itulah pacarmu yang akan menjadi kekasihmu ketika teman-teman di mall gitu. Yang mana Tuhan? Yang pakai baju merah. Pas pada kiri yang baju merahnya ada 5 orang. Wah, yang mana Tuhan? Banyak banget. Jodoh siapa yang pilih? Oke. Nah, gimana caranya kita tahu kalau dia dari Tuhan?
Oke. Nah, yang terakhir, frequently asked question, gimana caranya kita tahu kalau dia adalah yang terbaik? Tapi ada satu lagi sih sebetulnya, frequently banget asked top to the question. Tahu nggak apa pertanyaannya? Yang aku males nulis, sampai males nulis karena sering banget ditanyain di Zoominar dan webinar. Pertanyaan itu adalah, boleh nggak pacaran beda agama? Aduh, wih, makanya nggak aku masukin di sini karena tidak ada jawaban untuk jawaban itu. Sudahlah, please lah, jangan ditanyain ya, karena tidak bisa. Oke, lanjut. Titik, tidak ada koma. Nah, ini ada pertanyaan frequently asked question. Nah, sebelum bertanya seperti ini, aku akan ajak teman-teman untuk berpikir apa yang sedang terjadi di dalam sekitar kita. Oke? Tentang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang terjadi di sekitar kita tentang pasangan hidup. Ada memang orang yang bilang, aku dapat dari Tuhan nih, aku berdoa. Which is bagus. Aku berdoa sama Tuhan, artinya kan dia mengandalkan Tuhan gitu ya. Aku berdoa sama Tuhan dan dia kasih tanda buat aku. Wah, aku minta tanda 3 kali, Kak. Dan Tuhan jawab. Pertama aku minta tanda kalau dia jodohku, dia akan pakai pita warna orange. Wah, tiba-tiba pas ke youth, tiba-tiba dia pakai pita warna orange. Oh my God. Ini tanda dari Tuhan. Wah, haleluya. Tapi nggak cukup, Kak. Aku minta tanda lagi. Tuhan, kalau memang dia pakai tanda, dia adalah buat aku minta tanda. Ini yang lebih 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 apa ya, lebih nggak mungkin lah gitu ya. Kalau tandanya mungkin mah ya sarwajang bohong gitu ya, ini tandanya yang nggak mungkin dong. Aku berdoa supaya nanti pas dynamic blessing dia pakai lipstick warna hitam. Kan nggak mungkin banget itu ya, halo jadi gotik gitu ya. Ternyata pas blessing dia pakai lipstick warna hitam. Wah, apakah ini Tuhan? Ada yang seperti itu ya. Akhirnya mereka pacaran dan lain sebagainya, akhirnya mereka menjalin hubungan. That's good. Tapi pertanyaannya, uh, apakah itu juga semuanya akan mengalami seperti itu kah atau bagaimana? Nanti kalau kita berdoa nggak dikasih tanda, kita bakal bagaimana nih? Bakal pusing. Pertanyaannya. Soalnya kayaknya dia dikasih tanda, aku sampai sekarang nggak dikasih tanda Tuhan. Ya artinya move on kali ya. Orang nggak dikasih tanda dan lain sebagainya. Nah itu ada pertanyaan, itu ada pertanyaan seperti itu juga. Tapi teman-teman setuju nggak sama aku? Ada orang yang mengalami hal seperti itu. Setuju ya? Ada ya? Tapi teman-teman setuju juga nggak sama aku bahwa ada juga orang-orang yang tidak alami seperti itu. Setuju ya? Nah, artinya kita bisa melihat bahwa eh, dalam memilih pasangan hidup itu tidak bisa pengalaman orang dijadikan kebenaran untuk semua. Gitu. Oh, dia caranya gitu, berarti kita juga gitu. Oh, dia gitu, berarti gitu. Soalnya banyak misteri yang terjadi dalam kehidupan kita. Contoh lagi. Bagaimana kalau misalnya yang pacaran itu adalah orang-orang yang nggak percaya sama Tuhan Yesus. Gimana mereka pilih pasangan itu? Tapi faktanya adalah ada juga yang tidak percaya sama Tuhan Yesus, mereka pacaran, mereka nikah, punya anak sampai kakek nenek, baru pisah karena mau memisahkan. Pertanyaannya, ada yang terjadi seperti itu? Ada? Ada. Orang nggak kenal Kristus, pacaran, nikah, punya anak, sampai kakek nenek, selamanya mereka. Ada. Itu faktanya ada. Kita nggak bisa pungkiri itu. Ya, kita nggak bisa step aside itu. Nggak bisa. Karena faktanya ada. Fakta yang kedua yang kita temukan adalah ada juga orang yang bilang ini tanda dari Tuhan, di tengah perjalanan mereka cerai. Ada yang seperti itu? Pertanyaannya? Ada. Kalau ada, pertanyaannya lagi, berarti siapa yang salah? Tuhankah salah kasih tanda? Atau apa? Nah, aku dalam mempelajari ini, aku tuh terus, Tuhan, tolong dong, please ajarin supaya ini bisa untuk kita mengerti apa sih yang firman Tuhan katakan untuk pasangan hidup ini. Karena kenapa aku bertanya seperti itu sama Tuhan? Karena faktanya, kedua orang tuaku dulu belum kenal Tuhan sungguh-sungguh. Mamaku
Muslim, papaku Kristen. Tapi pas mereka menikah, banyak struggles, banyak apa, dan akhirnya mereka menikah, mama berubah, bertobat, ketemu Tuhan Yesus, dan akhirnya bahagia. Pertanyaannya sebelum mereka nikah, mereka doa nggak? Orang beda agama. Nah, kayak gitu-gitu, teman-teman. Yang kita lihat faktanya itu terjadi. Bener ya? Iya dong. Faktanya itu terjadi. Ada yang menikah karena MBA, married by accident. Tapi ternyata langgeng. Ada juga yang banyak yang cerai, banyak yang gagal dan lain sebagainya. Tapi aku cuma mau kasih tahu sama teman-teman itu faktanya tuh ada. Semua di sekitar kita. Jadi gimana sih dalam memilih pasangan hidup ini yang benar tuh seperti apa? Apa sih yang firman Tuhan katakan tentang hal ini? Kenapa kita perlu tuntunan Tuhan? Kenapa kita perlu mengandalkan Tuhan dalam memilih pasangan hidup ini? Baru aku masuk ke sini. Are you guys ready? Siap ya? Let's go. Ini udah disebut nih sebetulnya. Di Kejadian 2, 18 sampai 23. Perhatiin ya. Karena aku melihat banyak misteri ini terjadi, banyak kasus terjadi yang seperti ini, yang membuatku bertanya, jadi yang benar gimana nih Tuhan nih? Nah, Kejadian 2, 18 ayat 23, kita perlu benar-benar mencerna ini. Ayat 18 bilang begini, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang apa? Sepadan dengan dia. Ini biasanya dipakai untuk ayat-ayat encouragement buat kita. Wah, aku akan diberikan pasangan yang sepadan sama Tuhan. Tapi kadang kita suka skip, teman-teman. Skipnya di mana? Skipnya adalah kita nggak perhatiin bahwa ternyata kita waktu itu mikirnya, oh iya, Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Oleh sebab itu Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuk dan lain sebagainya. Padahal kalau kita perhatikan ayat 19 apa yang diciptakan Tuhan setelah dia ngomong seperti itu. Yuk kita ciptain yuk. Ayo yuk kita jadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat 19-nya dia ngomong apa? Nah, ayat 19-nya ini seru. Lalu Tuhan, habis ngomong gitu ya, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan, segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Di mana Hawanya? Setelah dia ngomong gitu kok ternyata bukan diciptakan Hawa, teman-teman. Nah, kadang kita suka skip di sini nih. Tiba-tiba Hawa aja ada. Ternyata bukan Hawa yang diciptakan. Sehingga itu bisa membuktikan bahwa ayat 18 ini sebetulnya bukan ngomong tentang pasangan hidup saja. Shalom. Tapi manusia memang nggak bisa, kenyataannya manusia itu nggak bisa seorang diri. Manusia itu makhluk yang perlu kolaborasi, perlu komunitas, perlu kebersamaan. Jadi teman-teman nggak bisa sendiri. Teman-teman harus sadari itu. Kamu nggak bisa sendiri. Introvert apapun teman-teman, kamu nggak pernah bisa sendiri. Ini yang ngomong bukan dokter, psikolog, atau apa. Ini yang ngomong Tuhan sendiri pencipta kita. Kamu nggak boleh sendiri, nggak bisa sendiri. Oke? Nah, ternyata ayat 19 ngomongnya tentang yang lain. Ayat 20 baru. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, burung-burung di udara, kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, bagi siapa? Bagi manusia itu ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi ketika 19 itu kan Tuhan bilang baik lagi cipta jadikan penolong, diciptain ini semua nih penolong-penolong yang lain. Tapi si manusia ini nggak menemukan. Nah, ini kayaknya cocok sama gue. Ya nggak mungkin lah. Masa gorila lewat. Ini nih, boleh nih jadi pasangan gue nih. Boleh juga nih. Kan nggak gitu dong. Halo, shalom. Nggak dong. Jadi buat dia, wah enggak nih, enggak ada nih. Karena firman Tuhan bilang begitu. Ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lanjut ya, seru ya. Nih, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur, nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Jadi karena nggak menemukan yang sepadan dengan dia,
dibuat tidur, pas tidur Tuhan mengambil salah satu rusuk daripadanya, menutup tempat itu dengan daging, dan dari rusuk yang diambil Tuhan, dia diciptakanlah perempuan tuh, diciptakan. Bahasa Inggrisnya manusia kan man ya, men, manusia. Jadi pas dia bangun, dia ngelihat sesosok ini. Pas dia lihat, wow man, jadilah woman. Maaf, ini jokes bapak-bapak, terima kasih. Saya ketawa sendiri. Aduh, ampuni ya teman-teman semua ya. Wow, man, woman, 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 lucu dong, lucu dong. Hahaha. Gak lucu ya. Terima kasih. Lalu, aduh, ampun nih. Dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Siapa yang bawa? Tuhan. Dibawa. Nah, teman-teman perhatikan bahwa dibawanya lah ya. Nah, di ayat 22 apalagi dibawa juga. Bahasa aslinya itu artinya bukan dibawa sebetulnya. Bahasa aslinya itu menggunakan kata parade, parade. Teman-teman pernah ke Dufan kan? Display, parade. Nah, pas ke Dufan tuh suka ada badut-badut lewat tuh. Nah, parade kayak gitu tuh. Seru ya, dibawa, di parade, disodorin. Nih, nah ini dia yang bisa bikin masuk di akal kita. Ayat 23. Lalu berkatalah siapa? Manusia itu. Yang berkata Tuhan atau manusia? Manusia. Berkatalah manusia itu, inilah dia. Tulang dari tulangku, daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi yang bilang, ini dia nih yang gua cari nih. Itu bukan Tuhan, tapi manusia. Tuhan nggak ada ini tuh cie jadian ya. Kikiu kikiu. Nggak. Cukurukuk. Pok jeruk cie. Enggak, tapi manusia itu sendiri yang bilang, wah ini dia nih, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Sehingga dari sini kita bisa melihat statement yang ini teman-teman. Siap ya? Tuhan mempertemukan tetapi tidak menjodohkan. Sekali lagi ya, Tuhan mempertemukan, parade di bawah, tetapi tidak menjodohkan. Dari sini aku oh, pantes yang nggak berdoa sama Tuhan Yesus juga memilih sendiri. Jadi jodoh siapa yang pilih? Kalau begitu pasangan hidup kita punya tanggung jawab untuk memilih pasangan hidup kita. Shalom. Terus gimana Kak caranya Kak? Ya yang pasti harus satu Tuhan. Harus percaya sama Tuhan Yesus dong. Benar. Nah, kalau teman-teman nanti lebih dalam lagi belajar di perjanjian baru, Paulus tuh ngomong gini sama para janda Korintus. Dia bilang, kamu boleh nikah sama siapa aja. Sesuatu ya. Disuruh gitu. Boleh nikah sama siapa aja, tapi terakhirnya dia bilang gini, tetapi harus dalam Kristus. Wah, artinya yang terutama adalah Kristus dulu nih. Oke, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan mempertemukan, tetapi tidak menjodohkan. Yang menjodoh ya kita yang punya punya tanggung jawab untuk memilih pasangan kita. Itu sebabnya kita perlu mengandalkan Tuhan, minta tuntunan Tuhan supaya mata kita tidak ditutup sama yang namanya cinta sehingga kita jadi budak cinta alias bucin. Udah dikasih tahu, kalau teman-teman ya, dia dipertemukan dengan penolong-penolong yang lain. Aku mau nanya, apakah suaraku masih jelas? Sinyalku masih oke? Oke ya. Nah, sebelum dipertemukan sama Hawa, tadi kita lihat bahwa Tuhan mempertemukan dengan penolong-penolong yang lain. Gimana caranya supaya kita ikut tuntunan Tuhan? Jangan tutup matamu, jangan tutup telingamu ketika ada sahabat-sahabat yang Tuhan kirim dalam hidupmu, orang tua yang nanyain siapa dia, apa kerjaannya, dia kesibukannya apa. Sahabat-sahabatmu yang mungkin, kok lo mau sama dia sih? Yang gua tahu dia deketin lu bukan dynamic, dia PDKT bukan sama lu aja, bukan di dynamic.
blessing aja. Di komunitas lain dia juga deketin loh. Oh ya? Iya. Ada 2 komunitas kalau nggak salah yang dia deketin. Yang bener loh. Nah itu adalah penolong-penolong yang sebetulnya Tuhan kirim dalam hidupmu secara real, tapi terkadang karena ketutup sama cinta, kita cuekin mereka. Apa sih lu? Gua ini yang jalanin. Tahu apa sih lu? Udah papa nggak ngerti lah. Papa nggak kenal, mama nggak kenal. Nah ini sebetulnya Tuhan kirim penolong-penolong buat kita supaya kita bijaksana untuk memilih pasangan hidup kita. Shalom. Udah dikasih tahu jangan pacaran beda agama. Udah jangan mau dideketin. Temenan doang, temenan, temenan. Udahlah, temenan kok tanya kabar, temenan kok udah makan belum? Ditanya lagi, pakai nasi apa? Nasinya berapa? Alah, nasinya berapa? Aduh, kukuku patah nih. Alah, kukuku patah aja ngelapor. Tuhan Yesus tolong. Temenan begitu. Tapi ya, aku tuh nyaman. Kalau sama orang-orang yang seagama kok kayak nggak ada yang nyaman. Ih, dalam hati shalom. Serius, nggak ada yang nyaman. Lah, kamu lihat Kristus itu sebagai apa? Apakah Kristus tidak membuat kamu nyaman? Loh, shalom. Kalau Kristus kurang, aduh, nggak kayaknya Kristus sudah terlalu baik dalam hidup kita ya. Iya. Nah, penolong-penolong itu jangan sampai kita abaikan, karena itu dikirim Tuhan supaya kita bijaksana untuk memilih. Nah, kenapa aku bilang bahwa Tuhan mempertemukan tetapi tidak menjodohkan? Sekarang aku mau tanya, teman-teman tulis di komen ya. Teman-teman pilih nih. Pilih ya. Pentingan mana? Jodoh atau keselamatan? Silakan dipilih. Lebih penting mana? Yang jodoh atau keselamatan? Hmm, aku rasa semuanya akan pasti memilih keselamatan. Jodoh sama jodoh sama keselamatan semuanya aku pasti tahu bahwa teman-teman pasti pilih keselamatan. Nah, dengar baik teman-teman. Dalam hal keselamatan saja Tuhan tidak pernah paksa manusia untuk terima. Padahal kalau ada sesuatu yang dipaksakan harusnya keselamatan. Setuju? Bukan jodoh. Tapi untuk hal yang penting yaitu keselamatan, Tuhan tidak paksa kita untuk terima keselamatan. Dia tuh membiarkan kita untuk memilih dengan rela, memilih Kristus sebagai Tuhan, mencintai Dia dengan hati kita. Dia bukan Tuhannya harus ini, enggak. Tapi justru untuk hal keselamatan dia nggak paksakan. Kalau dia paksakan, semua orang udah terima Yesus kali. Tapi karena dia nggak paksakan hal ini, kita bisa melihat bahwa ada sampai sekarang masih ada yang belum terima Yesus kok. Karena Tuhan nggak pernah paksakan keselamatan. Nah, untuk hal yang penting aja Tuhan nggak paksakan, apalagi jodoh. Shalom. Make sense sampai sini, teman-teman? Kalau Tuhan maksa kita, kamu jadian sama dia ya, tapi nggak selamat, aduh kasihan nih. Kasihan banget. Ya. Jadi menurut aku kita semua setuju bahwa keselamatan lebih penting daripada jodoh. Oke? Sampai sini kira-kira teman-teman nangkap ya? Kenapa kita harus perlu uh, mengandalkan Tuhan? Supaya aku rasa kita percaya value-value itu tuh jelas di kita. Kita benar-benar tahu tentang value firman Tuhan seperti apa. Jadi pertanyaannya adalah kenapa kita perlu bukan pertanyaan. Jadi kenapa kita perlu mengandalkan Tuhan? Ya, karena supaya kita nggak kompromi sama dosa. Apalagi dalam masa-masa pacaran ya. Kalau masa-masa pacaran tuh godaannya, udah Tuhan tolong. Itu sering kali kita mudah sekali tergoda. Nah, kalau misalnya kita mengerti value tentang firman Tuhan bahwa kita adalah kita berharga di mata Tuhan dan kita tahu bahwa teman-teman kita nggak semurah itu Yesus mati buat kita, maka kita tahu value yang benar dalam pacaran. Oke? Nah, waktuku kayaknya sebentar lagi ya teman-teman ya. Ini kayaknya PPT-nya masih ada 32 lagi. Nggak apa-apa ya? Enggak, sebentar lagi. Oke, bisa tahu value-value tentang kerajaan surga. So, teman-teman nggak akan kompromi. Kompromi apa sih? Kompromi itu tuh gini loh, teman-teman. Kompromi sama dosa tuh, Kak,
seberapa dekat ya kompromi itu gini. Seberapa dekat aku bisa bisa berdiri di tepi jurang supaya aku nggak jatuh dalam jurang lah. Seberapa dekat nih aku bisa berdiri nih. Nah itu kompromi itu. Makanya sering banget anak-anak muda sekarang ngomong tentang masalah boleh nggak Kak, boleh atau nggak boleh. Padahal ini bukan tentang boleh dan nggak boleh. Kalau kita punya value tentang firman Tuhan, kita pasti mengasihi Tuhan, ya. Dan kita juga ada penghormatan sama Tuhan. Penghormatan ini yang membuat hidup kita berubah, yang membuat kita nggak kompromi. Aku sama istriku, aku nggak mungkin gimana ya? Ya, aku nggak mungkin seperti ini nanya gini, yang jadi aku kan tadi ikut ini eh, webinar, Zoominar sama DB, Dynamic Blessing nih. Bener kan ya DB ya, Dynamic Blessing kan, bener ya, bener kan? Terus aku udah ngomong-ngomong salah gini. Ada beberapa beberapa komunitas kalau nggak salah ya, DB dan lainnya, dan semuanya. Nah, aku habis sharing sama mereka. Terus ada satu satu pemudi, satu anak cewek yang kayaknya dia butuh pertolongan. Dia habis disakiti. Aku sebagai hamba Tuhan, aku nggak tega melihat dia sedih. Aku gimana? Aku nggak akan nanya gini. "Eh, boleh nggak aku nemenin dia? Ya kalau dia lagi galau, aku ajak dia nonton Marvel. Aku ajak dia makan ke mall. Cewek yang, oh ya, nggak ngapa-ngapain kok sayang, nggak ngapa-ngapain. Dan kebetulan dia kuliah, kuliahnya dekat sama gereja kita. Boleh nggak kira-kira abis nonton aku temenin dia, anterin dia pulang. Abis itu kita berdoa di kos-kosannya. Nggak ngapa-ngapain sih. Kita berdoa. Karena aku nggak akan tanya gitu, teman-teman. Karena aku menghormati istriku. Jadi itu bukan sebuah pertanyaan. Sudah pasti aku gak akan lakuin itu. Nah, teman-teman nangkap ya sampai sini ya. Karena ada penghormatan itu. Jadi bukan tentang boleh nggak ya, boleh nggak ya, boleh nggak? Enggak. Kita udah tahu kok yang nggak boleh yang mana. Ada pertanyaan, ciuman boleh nggak Kak? Atau gimana? Itu sebetulnya kita udah tahu jawabannya seperti apa. Terus batasannya seperti apa dong Kak? Ini batasannya nih. 1 Timotius 5 ayat 1-2. Aku pakai bahasa Indonesia masa kini ya. Janganlah engkau memarahi dengan keras orang yang lebih tua daripadamu, alias menghormati orang tua, melainkan ajaklah dia mendengarkan kata-katamu seolah-olah ia bapakmu. Perlakukanlah orang-orang muda sebagai saudara. Yang kedua, eh, dan wanita-wanita tua sebagai ibu. Wanita-wanita muda hendaklah engkau perlakukan sebagai adik dengan sikap yang apa? Murni. Jadi ketika pacaran, hai yang pria dan yang wanita, batasannya sampai mana? Apa yang tidak akan kamu lakukan sama ibu dan adik-adikmu, jangan lakukan itu sama pasanganmu. Oke? Jangan. Aku dan adikku, ya kalau selamat Natal ya mungkin cupika-cupiki ya. Mungkin kalau nyebrang aku gandeng dia. Tapi kak, aku sama adikku nggak mungkin ciuman, Shalom. Nggak dong, geli. Sama emakku juga nggak mungkin. Aduh, nggak dong. Yang kedua, gimana caranya supaya kita bisa jaga, Kak? Nah, teman-teman, penghormatan itu membuktikan bahwa Yesus itu ada selalu setiap saat sama kita. Anggap aja pacaran, bukan anggap aja. Teman-teman sadari bahwa pacaran, waktu teman-teman pacaran, teman-teman nggak berduaan doang. Ada Roh Kudus di situ. Ada Tuhan Yesus. Jadi kau selalu bertiga. Jadi kalau mau melakukan apa-apa, Tuhan Yesus lihat tuh. Aduh, kamu melakukannya di depan Tuhan Yesus. Awkward banget. Awkward momen dipersembahkan oleh. Terakhir, so gimana caranya Kak untuk aku bisa tahu mencari yang terbaik buat hidupku sesuai dengan tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan adalah mengajar kita untuk kita bisa mengasihi orang lain, ya. Caranya gimana? Ini caranya terakhir. Berhenti mencari, tetapi mulailah menjadi yang terbaik buat orang lain. Berhenti cari yang mana yang terbaik ya. Pertanyaannya kita udah jadi yang terbaik belum? Apakah kita sudah menjadi yang terbaik buat orang lain? So, berhenti mencari dan mulai menjadi yang terbaik buat orang lain. God bless you. Kayaknya seru kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya, karena kayaknya aku lebih pengen menjawab pertanyaan teman-teman semua deh. Silakan. Oke, thank you Kak Marsha. Wih, keren banget nih sharing lo. Kita boleh say thank you ya, fans, ke Kak Marsha di kolom chat. Oke,
Oke, thank you Kak Marsha sekali lagi. Nah, Kak, ini udah ada beberapa pertanyaan yang mengundang jawaban yang sangat menarik juga nih. Oke, jadi ini ada satu pertanyaan, Kak. Berbicara soal tanda, apakah untuk mengetahui tanda itu kita perlu puasa? Jika iya, apakah dulu Kak Marsha berpuasa dulu untuk melihat tanda lewat puasa? Jadi mungkin lebih ke ini ya, Kak. Kakak bisa sharing dulu waktu sebelum Kakak menikah, tanda-tanda yang Kakak temukan dari Tuhan itu apa aja dan caranya menemukan tanda itu gimana gitu, Kak. Ya, oke, thank you yang sudah bertanya ya. Aku akan share dari pengalamanku. Tapi sekali lagi, di awal aku bilang apa? Bahwa apa yang terjadi sama seseorang tidak bisa dijadikan kebenaran buat semua. Kita sepakat dulu untuk hal ini ya. Ada juga orang yang dapat tanda, ada juga yang tidak. Nah, aku tuh yang mana? Oke. Nah, aku adalah orang yang awalnya aku minta tanda sama Tuhan. Oke, aku minta tanda, Tuhan, kalau dia jodohku, kalau dia pasangan buat aku pengen dia pakai celana loreng dan kejadian celana loreng. Aku pengen dia pakai baju couple, kejadian pakai baju couple. Baju couple maksudnya aku nggak bilang-bilang kalau aku tuh pakai baju warna waktu itu aku lupa pokoknya hijau atau kuning gitu, yang mustahil banget dia pakai gitu. Dia pakai warna yang sama. Waduh, couple nih, kaget. Dua tanda terpenuhi. Yang ketiga aku minta pas dia terkenal papanya itu galak banget. Jadi aku berdoa kalau aku datang please lah, tolong jangan dimarahin, jangan dijutekin, tapi aduh pengen baik lah. Tapi pas aku datang ke rumahnya pertama kali jemput, ih papanya baik banget. Kabar burung itu ternyata bohong. Dan buat aku, wah ini tanda. Apa yang terjadi? Waktu itu aku juga berpuasa sih sebetulnya. Aku juga berpuasa karena aku pengen serius kan buat ini ya, serius buat buat pasangan hidup ini. Nah ini dia nih teman-teman. Ini yang terjadi di aku ya. Setelah sekian pacaran, kita tuh kan pasti lebih mengenal satu sama lain, betul ya? Nah terus ada sifat-sifat yang ternyata aku nggak cocok dan dia juga nggak cocok. Apa yang terjadi? Pada akhirnya kami putus. Udah minta tanda? Sudah. Berarti salah siapa? Apakah Tuhan salah memberikan tanda atau gimana? Pertanyaannya kan itu ya. Aku juga berpuasa loh. Nah, ternyata pas aku cek ini dalam case aku ya. Pas aku cek ternyata buat aku antara tanda dan kekeh dan jampe-jampe itu 11-12. Aku ber aku berdoa dia Tuhan fokusnya aku berdoa buat ini Tuhan ini lama-lama pengennya dia pengen jadi milikku dan semuanya jadi kelihatan baik dan lain sebagainya. Tuhan mungkin mengasihi anak-anaknya ya. Jadi ya sudahlah terserahlah kamu mau yang ini ya udahlah gitu dan pada akhirnya pas udah jalan nggak cocok nih putus. Nah aku rasa itu bukan salah Tuhan karena Tuhan itu sempurna, benar nggak sih, setuju ya sama aku ya, Tuhan kita sempurna, berarti kan ada yang salah di aku gitu, sehingga aku nggak jadi sama dia, nggak nikah sama dia. Nah nikah sama Sinta ini beda lagi ceritanya, justru nikah sama Sinta aku doa iya. Aku bilang Tuhan, aku berdoa buat Sinta, tapi ya aku nggak seperti dulu lah, yang sepertinya kayak mau jampe-jampe gitu ya. Aku santai aja. Dan aku melihat secara praktikal kalau yang sekarang. Aku lihat secara praktikal kalau memang misalnya dia nggak langsung jadi PDKT. Aku lah bertumbuh makin 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 baik. Nah, aku rasa dia bisa untuk nemenin aku. Nah, ternyata kerjaan aku bertumbuh, pelayananku bertumbuh, hubungan sama keluarga bertumbuh dan lain sebagainya. Dan juga dia orang yang mampu mensupport aku meskipun ada kekurangan dia, aku juga punya kekurangan, tapi aku lihat dari apa namanya, bisa nggak aku berdamai dengan kekurangannya ini, karena itu akan for the rest of my life gitu ya. Aku juga doa dan pada akhirnya pas aku lihat dia memang ada kekurangan yang masih bisa aku tolerir, jadi aku juga punya kekurangan, jadi aku rasa oh iya ya, aku bisa nih hidup sama dia. Nah setelah itu baru kita mulai dengan pelayanan bareng, kita mulai dengan gereja bareng dan lain sebagainya, dan akhirnya sama-sama bertumbuh dalam kerohanian ya, ada mentor juga yang jagain kita juga, dan setelah itu akhirnya aku menikah dengan Sinta. Lihat dua perbedaan ini, satu dengan puasa dengan minta tanda,
Aku nggak bilang ini salah ya. Ini nggak bener ya. Ini salah. Nggak. Ada orang juga yang bisa seperti itu. Tapi di case aku nggak kayak gitu. Tapi yang kedua adalah aku ngelihat bagaimana kehidupan pertumbuhan dalam keluargaku. Nah, pastikan waktu kamu berpuasa untuk seseorang itu sebetulnya sedang bukan kayak aku yang kekeh, aku berpuasa supaya dia jadi milikku. Aku berpuasa supaya dia saja lah. Tapi biar kehendak Tuhan aja yang jadi. Biar apa yang Tuhan mau dalam hidupku, aku mau ikut tuntunan Tuhan gitu. Oke, Semoga thank menjawab you. ya. Ya, Jawabannya Kak sama. Masya. Berarti tetap fokus kita tuh ke Tuhan dulu ya, benar Ya, ya? tetap Oke, Tuhan. thank Harus. you Kak Masya. Nah, ini ada Sama-sama. pertanyaan menarik lagi nih Kak. Jadi ini bisa aku simpulin ya pertanyaannya ya. Jadi kita tuh dalam mencari pasangan itu kan mencari ya Kak. Nah, kita Ya. tuh harus terus mencari atau kita tuh ada waktunya kita boleh berhenti gitu Kak. Jadi Mm-mm. kita harus mencari terus atau gimana itu Kak? Ah, yang harus dipertanyakan, kenapa, why? Kenapa kamu mencarinya kayak pengen banget gitu? Itu kan perlu dipertanyakan hati kita. Apakah karena umur kah? Awalnya santai aja, terus umur udah mulai menua-menua, aduh takut nggak laku, aduh yang tadinya mulai memilah, pas udah mulai agak menua, aduh yang ya milahnya mulai dikurangin poin-poinnya. Pas udah agak tua banget, langsung siapa aja lah boleh lah, tolonglah. Itu perlu dipertanyakan kenapa. Padahal aku mau tekenin sama teman-teman semua, pernikahan itu ya, itu bukan hasil akhir. Tapi pernikahan itu adalah sebuah keputusan. Nggak berdosa juga ketika teman-teman nggak menikah. Ada murid-murid Kristus yang tidak menikah dan lain sebagainya. Ada yang hidup selibat, gitu ya. Nah, jadi menurut aku kita harus samain mindset dulu kalau pernikahan itu bukan tujuan akhir, bukan final nih. Itu adalah pilihan. Jadi yang mau hidup sendiri juga nggak apa-apa. Itu bukan sebuah kesalahan gitu ya. Kalau dia ngeledekin, lu masih jomblo 5 tahun, masih jomblo juga 6 tahun, bahkan udah 10 tahun lu jomblo. Bilang sama dia, tolong ya, kamu siang-siang coba pergi keluar. Kamu lihat matahari, meskipun sendiri, tapi tetap bersinar. Shalom. Jadi, waduh, iya juga ya. Iya, teman-teman. Jadi aku rasa itu adalah sebuah pilihan ya. Itu sebuah pilihan. Terus, eh, sampai kapan dong kita berhenti mencari? Nah, makanya kalau kita terus mencari agak susah. Mendingan menjadi. Ketika kamu menjadi, kamu berbuah, buah yang nikmatin siapa? Buah yang nikmatin kan bukan pohon sendiri. Waktu waktu butter ulet jadi kepompong, jadi kupu-kupu, yang bisa menikmati keindahan kupu-kupu siapa? Bukan kupu-kupunya, tapi orang yang ngelihatnya. Buah, kalau misalnya buahnya enak, manis, orang akan ngeliat, wih bagus nih buahnya, orang pasti akan nyamperin. Kalau mencari susah, kitanya juga lagi ngecek kitanya gimana ya. Tapi waktu kita terus berusaha menjadi yang terbaik, orang akan kata, ih ini orang keren banget ya. Ih dia ambil keputusannya hebat loh. Ih cara dia sayang sama keluarganya. Ih ya ampun cara dia melayani ya. Ih cara dia aktif. Nah itu sesuatu buah yang nggak bisa ditutupin. Orang akan tertarik dengan itu. Begitu. Oke, Shalom. thank you Kak Marsha. Berarti Ya, pokoknya balik ke pilihan kita ya Kak ya, kalau kayak ya gitu ya. pilihan kita. Oke, siap. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Jadi eh, kan tadi kita bicara soal pasangan dan ada batasan-batasannya Kak. Nah, ini Ya. pertanyaannya, apakah perlu Kak kita menceritakan masa lalu aib ke pasangan? Nah, itu gimana tuh Kak? Ah, saran aku, buat aku, tadi aku habis sharing di pernikahan ya. Nah, dalam pernikahan itu teman-teman juga nanti kan ya ada yang juga pengen menikah, tapi ini aku bagiin spill-spill sedikit lah. Nah, dalam pernikahan ya di Efesus 5 itu banyak orang pakai konteks itu dalam pernikahan. Efesus 5 tuh ngomong hai suami kasihilah istrimu ya, hai istri-istri tunduklah pada suamimu. Nah, perikopnya ngomong tentang kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri.
gitu. Kasih Kristus seperti apa sih? Nah, kalau kita kedua pasal sebelumnya itu kan tadi Efesus 5. Kalau kita ke Efesus pasal yang ketiga, itu Paulus kasih kriteria kasih Kristus seperti apa. Dia bilang kayak begini, aku berdoa supaya engkau dapat bersama orang-orang kudus, supaya engkau dapat mengenal betapa lebar, betapa tinggi, betapa panjang, betapa tinggi dan lebarnya dan dalamnya kasih Tuhan, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun dia melampaui pengetahuan kita gitu. Nah, ternyata kasih Tuhan itu lebar, kasih Tuhan itu panjang, kasih Tuhan itu tinggi, kasih Tuhan itu dalam. Nah, tadi pas dalam pernikahan aku bilang kenapa kita perlu kasih yang lebar seperti kasih Kristus. Kristus sudah mengasihi kita tanpa syarat. Latar belakangmu nggak dia peduliin. Uh, uh, Masa lalumu dia nggak pedulin, kamu mau datang dari mana dia nggak pedulin, dia terima kita selebar itu, seluas itu. Bahkan Paulus yang sempat mempersekusi Tuhan aja, Tuhan buka pintu yang selebar-lebarnya, menerima Paulus juga. Nah, dalam pernikahan kasih kita juga harus bisa menerima kelebihan dan kekurangan orang tersebut. Jadi menurut aku kalau dia benar-benar serius, kalau benar-benar serius nih ya, lebih baik jujur sama pasangan. Karena kamu akan menikah sama dia dan itu akan seumur hidup. Jadi nggak ada yang ditutupin. Waktu aku mau menikah sama istriku, aku buka semuanya tentang kejatuhanku di masa lalu, tentang aibku, tentang semuanya aku terbuka sama calon istri yang akan hidup sama aku. Kenapa? Karena buat aku dia perlu tahu. Kalau dia serius, dia juga pasti akan, ya kalau misalnya dia serius, kalau dia oke dengan itu, ya that's good. Puji Tuhan, aku jadi plong kan. Tapi kalau dia nggak oke pun, nggak apa-apa. Kita nggak bisa maksa juga. Kita nggak bisa, ya dong please dong, please dong. Enggak. Kalau enggak juga artinya, ya udah nggak apa-apa. Berarti emang kita nggak aja nih, nggak bisa sama-sama nih. Justru itu lebih bagus deh. Jadi nanti pas pernikahan nggak ada yang ditutup-tutupin. Kadang kan suka jalan nih sama temen nih. Nggak ada kasus keceplosan gitu. Karena ada teman-teman, lo inget gak di Bandung tuh waktu itu? Terus pacar, hah? Apa yang di Bandung? Kamu nggak cerita ke aku? Gitu gitu. Aduh, aku belum cerita ya. Oh, langsung teman-temannya sok sok bego semua. Enggak, maksudnya itu. Nah, itu nggak akan kejadian tuh. Karena kita udah bebas, udah ngobrol. Jadi kalau ada teman keceplosan, aku bilang, oh, Sinta udah tahu. Ngobrol aja, ceritain aja. Jadi itu kan lebih nyaman, lebih enak gitu. Jadi menurut aku perlu sekali kalau kita eh, bukan kalau mau serius lah. Aku sih berdoa kita mau serius nih, pacaran itu harus serius. Pacaran itu buat orang dewasa, bukan buat bocil ya. Harus dengan orang dewasa yang siap terluka, maksudnya. So buat aku kalau kita itu perlu sih untuk buka kejujuran itu semua. Oke, thank you Kak. Berarti tetap kita usahakan jujur ya kepada pasangan ya Kak. Apalagi kalau udah mau masuk tahap Betul, harus pernikahan gitu ya. betul. Oke, oke. Thank you Kak Marsha. Thank you Fems yang udah bertanya. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum bisa dijawab kan mengingat waktunya terbatas ya Fems ya. Tapi it's okay. Aku yakin jawaban Kak Marsha tadi udah sangat membantu kita semua. Dan thank you sekali lagi Kak Marsha buat jawaban-jawabannya. Dan buat teman-teman yang masih mau nanya, boleh langsung reach out dari Meet Blessing atau Kak Marsha langsung juga boleh ya Kak ya. Nggak apa-apa ya. Siap, 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 siap. Oke, DM aja deh. aman-aman Fems. Oke, thank you Kak Marsha. Nah, Fems, Sama-sama. oke, aku yakin teman-teman semua masih semangat ya, masih fokus untuk kita ikutin event ini dikit lagi kok, Kak, sedikit lagi. Karena kita akan langsung masuk ke sesi pengumuman yang penting banget. Jadi boleh juga nih informasinya dicatat ya, Fems ya. Silakan untuk Kak Karen. Oke, shalom shalom fam. Suaraku aman ya, terdengar dengan jelas ya. Oke, mau ini dong fam, biar tambah semangat nih. Tadi boleh dong di kolom chat thank you ke Kak Marsha. Thank you juga Kak Andrea ya. Mantap nih MC kita malam hari ini keren. Oke, ini materinya sangat luar biasa banget ya teman-teman. Powerful banget tuh. Jadi aku harap teman-teman bisa dapetin banyak hal nih dari malam hari ini. Apalagi dari cerita-cerita dan kesaksian-kesaksian Kak Marsha yang luar biasa gitu ya teman-teman. Oke, oke. Jadi aku mau bawain sedikit pengumuman nih teman-teman gitu. Sambil teman-teman boleh masih buat yang mau ngucapin thank you apresiasi di kolom chat masih boleh.
gitu ya. Kita belajar mengapresiasi juga gitu. Jadi hari ini aku bawain sedikit pengumuman buat teman-teman yang udah hadir malam hari ini. Aku mau ucapin thank you so much untuk kehadirannya. Thank you udah meluangkan waktunya untuk kita bisa sama-sama belajar bareng nih di Zoom malam hari ini gitu ya, bareng Kak Marsha juga. Nah, jadi buat teman-teman nih dari tadi udah disebut-sebut gitu ya, dari DB dari Blessing gitu ya. Nah, jadi aku mau mau sharing teman-teman nih sedikit info buat teman-teman yang masih belum buat kalian yang masih belum tahu nih tentang Dynamic Blessing gitu. Jadi Dynamic Blessing ini adalah komunitas gitu ya, teman-teman. Jadi komunitas online di mana kita rindu untuk menjadi rumah digital buat kalian semua. eh, untuk kita bisa sama-sama bertumbuh bareng menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Yang pastinya kita di dalamnya kita akan saling bareng, kita akan mungkin akan mengasah gitu ya teman-teman ya. Kalau kata firman Tuhan kan besi menajamkan besi, sesamanya menajamkan sesamanya gitu ya. Jadi akan ada gesekan tapi di situ kita akan mengalami pertumbuhan. Nah, itu serunya gitu ya buat teman-teman yang udah gabung di DB ini udah merasakan ya keseruan-keseruan yang ada selama bertumbuh bareng di Dynamic Blessing. Nah, jadi buat teman-teman yang belum ada beberapa platform nih teman-teman Dynamic Blessing ada di Instagram, ada di TikTok juga gitu ya. Jadi buat untuk yang belum follow, boleh follow Instagram kita di @dynamic.blessing dan juga di TikTok kita @dynamicblessing_. Untuk teman-teman dapetin info ya, maksudnya informasi dan juga konten-konten yang menarik dan memberkati pastinya gitu ya teman-teman. Oke. Nah, jadi aku juga mau undang untuk semuanya yang hadir malam hari ini karena acara kita atau event kita bukan cuma hari ini aja, bukan cuma tentang pasangan aja gitu, tapi akan banyak event-event lainnya, akan banyak pertemuan-pertemuan lainnya nih yang pastinya untuk memperlengkapi teman-teman semua dan kita sama-sama belajar untuk semakin serupa sama Tuhan. Jadi teman-teman boleh yang belum bergabung di WhatsApp grup kita di DB Community Update, semuanya boleh gabung ya, boleh masuk, pastiin udah follow IG kita, udah follow TikTok kita dan masuk ke WhatsApp grup kita karena kita akan selalu update. Setiap hari akan ada renungan harian di WhatsApp grup kita dan kita akan update semua event-event dan kegiatan-kegiatan lainnya di Dynamic Blessing gitu. Dan spill dikit yang pasti ini karena Desember ya deket-deket Natal, nanti kita juga akan adain Natal. Jadi teman-teman bisa stay tune dan bergabung di WhatsApp grup kita. Oke, ditunggu kehadirannya. Kita rindu banget untuk bisa sama-sama bertumbuh bareng-bareng. Boleh di next. Dan event ini malam hari ini itu berjalan kita dan Blessing nggak sendiri, tapi kita uh, collab gitu ya, collab bahasanya, bahasa anak sekarang dengan GPKDI gitu ya. Nah, GPKDI ini apa sih untuk yang belum pernah dengar? GPKDI adalah uh, salah satu sinode gitu ya dari sekian banyak sinode gereja yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi kepanjangannya adalah Gereja Pantekosta Karismatika di Indonesia gitu. Jadi buat teman-teman yang belum memiliki gereja lokal tempat teman-teman tertanam, boleh untuk cek Instagram Sinode GPKDI dan bisa follow dan ikutin informasi-informasi yang ada di sana. Dan cabang gereja dari GPKDI itu ada di seluruh Indonesia ya teman-teman. Jadi ada sekitar 80 lebih cabang gitu. Jadi nanti teman-teman bisa cek di websitenya juga gitu. Nanti bisa dihubungi kalau misalnya teman-teman belum punya tempat untuk bertumbuh gitu ya di gereja lokal. Oke, mungkin itu aja pengumuman dari aku teman-teman. Jadi pastiin tadi jangan lupa gabung di WhatsApp group Dynamic Blessing untuk dapetin update info dari kita. Thank you, God bless you semuanya. Aku kembalikan ke Andrea. Thank you Kak Karen pengumumannya. Nah, dicatat ya Fem tadi ya seputar Dynamic Blessing dan juga GPK.